Jadi kalau ngomong stunting itu kan karena stunting itu kan pengertiannya gizi yang kronis gitu kan. Tetapi kan penyebabnya sebenarnya bukan hanya soal gizi. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih Bang Suratman. Ya. Bang Suratman ini dari UNICEF rupanya, saya baru tahu. Oke, Bang, menyangkut dengan ada data sebenarnya dari Kementerian Kesehatan. Saya lupa antara tahun 2019 atau 2020 itu menyebutkan bahwa stunting di Aceh itu parah. Dan lebih parah lagi itu nomor 3 nasional, Pak. Nah, itu Abang melihat bagaimana nih? Gini, seringkali mungkin kita berpikir bahwa stunting itu soalnya karena gizi. Nah, ya. Jadi bukan hanya gizi. Jadi kalau ngomong stunting itu kan karena stunting itu kan pengertiannya kekurangan gizi yang kronis gitu kan. Tetapi kan penyebabnya sebenarnya bukan hanya soal gizi. Ada kompleks di situ, ada soal pendidikan di situ, ada soal kesehatan di situ, ada soal sanitasi lingkungan di situ, air bersih di situ, ketidakmampuan orang tua memberikan pengasuhan yang baik juga ada di situ. Jadi penyebabnya bukan hanya karena dia kekurangan gizi. Nah, saya pikir tadi Bang, karena Aceh miskin, jadi anak-anak Aceh itu udah nggak cukup gizi, bukan hanya gizi tuh ya? Iya, makanya kemudian program yang dilakukan oleh UNICEF ini terintegrasi. Apa saja? Ada aspek kesehatannya di situ, kesehatan ibu dan anak, artinya perkuat aspek kesehatan ibu dan anak, orang tua tahu punya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, kemudian dia praktekkan dalam ketika mengasuh anaknya. Lalu ada soal sanitasi lingkungan dan air bersih. Apakah kemudian ibu-ibu hamil atau remaja perempuan misalkan ketika mulai beranjak dewasa itu mengkonsumsi air bersih atau tidak? Ya. Sanitasi lingkungan yang buruk itu juga berdampak pada stunting. Lalu kemudian soal pendidikan dapat nggak mereka misalkan remaja putri atau remaja putra atau ibu-ibu pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan tentang gizi dan seterusnya. Kan harusnya mereka diedukasi agar tahu gitu. Tunggu dulu, ciri-ciri stunting kan orang jadi pendek ya. Ada pendek salah satunya. Tapi Bang, di Aceh itu Bang sebenarnya kita dengan data nomor 3 nasional ini mengerikan juga nih. Artinya generasi Aceh ke depan itu pendek-pendek gitu ya. Sebenarnya kan ciri khas orang Aceh kan brewokan, tinggi besar, ya kan, berbulu dada, laki-laki kan. Nah, ini kan tanda. Tapi kalau misalnya tahun 80-an, 90-an, itu tingkat gizi orang Aceh kan nggak begitu baik juga. Kemudian tingkat kebersihan lingkungan yang menjadi salah satu variabel stunting tadi juga tidak begitu baik juga. Kan? Nah, ini mungkin ada nggak faktor psikologis atau faktor lain yang menyebabkan Aceh itu nomor 3 nasional stunting? Saya nggak tahu persis ada faktor khusus, tetapi saya meyakini bahwa stunting itu disebabkan tidak hanya karena satu sektor tadi, tapi faktor penyebabnya multisektor begitu. Ketidakmampuan orang tua mengasuh juga jadi salah satu faktor penyebab. Orang tua misalkan menikah lalu kemudian nggak tahu gimana cara ngasuh anak yang baik, sehingga kemudian dia tidak tahu bagaimana agar anaknya tumbuh berkembang dengan baik. Makanya kemudian intervensinya harus terintegrasi. Jadi kalau kita bicara stunting, tidak cukup misalkan hanya dengan menyediakan makanan yang bergizi misalkan. Itu salah satu, ya.
Tapi faktor lainnya banyak. Nah, ini yang kemudian harus diintervensi agar kemudian ke depan tidak lahir kemudian anak-anak yang stunting atau gizi buruk. Karena dia kan seperti cycle berputar. Dia harus diputus mata rantainya. Karena kalau enggak, misalkan ini orang tuanya dari remaja sanitasi lingkungan, dia tinggal di tempat yang sanitasi lingkungannya buruk, tidak mendapatkan asupan air bersih yang baik, lalu tidak punya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, lalu nggak punya kemampuan mengasuh yang baik, maka kemungkinan besar nanti anak yang akan dilahirkan itu punya potensi untuk stunting gitu, atau setidaknya malnutrisi gitu. Jadi atensi UNICEF di Aceh di wilayah mana saja untuk mencegah stunting ini? Untuk integrasi stunting ini kita lakukan di 8 kabupaten kota, di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar? Tidak, Aceh Besar, Aceh Jaya, Simelu, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidi. Dan itu dominan wilayah yang stuntingnya di Aceh? Ya, berdasarkan baseline awal UNICEF itu yang sejauh ini ada progres yang bisa dibagi? Kita masih lihat masih sedang berjalan, tetapi setidaknya kita melihat karena kan kita basisnya Posyandu, kita lihat intervensinya dilakukan melalui Posyandu. Dan perangkingan stunting nasional ini kan basisnya itu juga karena Departemen Kesehatan kan. Setidaknya nanti kita bisa lihat nanti dari line begitu, ketika di akhir proyek kita bisa lihat apakah kemudian intervensi yang kita lakukan mungkin bisa berhasil dibongkar dulu sedikit perkembangannya, apakah ya setidaknya on the track lah begitu kemajuannya, minimal nggak jadi nomor ranking 2 lagi ya, atau bertahan di ranking 3. Setidaknya kan begini, saya tanggung jawabnya pada aspek parentingnya ya, parentingnya. Saya officer yang bertanggung jawab untuk isu parentingnya. Nah, kita melihat bahwa orang tua kita latih agar punya pengetahuan, keterampilan bagaimana mengasuh anak dengan baik, gitu. Lalu kita dorong di Posyandu itu ada ada tempat untuk konseling. Pengasuhan ketika ibu-ibu bawa anaknya ke Posyandu. Juga misalkan kita cobakan untuk punya kelas ayah. Karena kan umum terjadi di Indonesia gitu, termasuk juga di Aceh. Kalau kita bicara tentang pengasuhan itu dianggapnya urusannya adalah urusan ibu, urusan perempuan. Warung ngopi. Ayah dianggap tugasnya adalah nyari uang begitu. Padahal kan sederhananya kalau bikinnya kerjasama, harusnya ngasuhnya juga kerjasama dong. Iya, seharusnya gitu. Iya, nah kelas ayah itu dimaksudkan agar ayah juga bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk memberikan pengasuhan yang baik pada anak gitu. Jadi pengasuhan tidak dibebankan hanya menjadi urusan ibu atau perempuan. Jadi konsepnya bapak itu bukan membantu mengasuh anak sebenarnya, tetapi memang bersama-sama dengan ibu mengasuh, bukan membantu ya. Karena kalau membantu ada peran utamanya kemudian pada ibu. Padahal kan ya ini peran bersama. Pengasuhan itu adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua, didukung oleh negara. Nah, itu kata konvensi itu.